Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyda amma ba'du. Hadratal kiram, para habaib, para asatid, para kiai, para kaum muslimin muslimat di mana saja berada yang kami muliakan. Wabil khusus pendiri kantor Sanad Aswaja yaitu Al Ustadz Ahmad Tamam yang kami muliakan dan kami taati. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam acara keilmuan, acara tentang pembahasan ilmu yang insya Allah penuh keberkahan dan mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Ilmu yang kita dapatkan diberikan barokah, manfaat fitni wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau baik di dunia ataupun di akhirat. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dengan para syuhada, dengan para guru-guru kita yang telah mendahului kita. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu kita mulai acara daurah jurmiyah yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan di dalam memahami apa-apa yang telah disampaikan oleh beliau. Ala dinya wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya, Daurah Jurmiyah akan dipimpin langsung oleh beliau, Al Ustadz Ahmad Tamam. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Yang kami hormati semua peserta yang ada di live Zoom pada malam hari ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan menyambung sanad di dalam kitab Jurmiyah, Matnul Ajrumiyah. Semoga persambungan sanad ini diridhoi dan dianggap baik oleh Allah dan Rasulnya sebagai warisan beliau yang paling utama. Pada malam hari ini kita khususkan kepada mempelajari atau mempraktekkan Matnul Jurmiyah kepada para santri. Karena saya yakin semua yang ada di live pada malam hari ini sudah bisa baca kitab semuanya, sudah alim semuanya, dan sudah bisa membaca kitab kuning. Hanya saja kegiatan yang kita lakukan ini adalah kegiatan dalam rangka menyambung sanad, di mana dalam sanad Matnul Jurmiyah ini dari sanad Aswaja kita memberikan bonus metode cara cepat mengajar membaca kitab kepada pemula, murid atau santri pemula, di mana ini sangat diperlukan. Metode baca kitab itu sangat diperlukan untuk pemula. Karena sampai saat ini hanya orang-orang tertentu yang senang membaca kitab. Tidak semua santri atau murid yang bisa senang dan semangat untuk mempelajari baca kitab. Sehingga diperlukanlah metode. Matnul Jurmiyah ini merupakan jimat pesantren atau pegangan pondok pesantren.
Dimana kalau misalnya jenengan menjadi pimpinan pondok atau pimpinan madrasah, maka pelajaran atau kitab yang ada di pondok itu ini secara turun-menurun dari ulama salaf, pondok pesantren atau madrasah atau lembaga, itu perlu ada beberapa kitab yang tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama ini Matnul Jurmiyah ini. Pondok pesantren harus ada Matnul Jurmiyah ini. Harus ada pelajaran Jurmiyah. Harus itu, wajib. Bukan wajib syar'i ya, tapi salah satu fan yang pokok di dalam pondok pesantren atau madrasah. Karena dua efek. Yang pertama efek keberkahannya, yang nomor dua efek metodenya. Itu Jurmiyah. Selanjutnya Alfiyah. Alfiyah itu jangan sampai tidak ada di pondok pesantren. Itu kalau dari segi ilmu alatnya. Jurmiyah, Imriti, Alfiyah. Itu jangan sampai tidak ada. Pelajaran ini jangan sampai tidak ada. Karena barokahnya sangat besar sekali. Bukan hanya dari segi metode, tapi barokahnya sangat besar sekali. Dalam tasawuf, jimatnya pondok pesantren itu satu. Ihya Ulumuddin, jangan sampai tidak dikaji oleh pengasuh pondok, oleh pimpinan pondok, di madrasahnya ataupun di pesantrennya. Itu tidak boleh tidak ada. Harus ada. Taberrukannya. Itu dari segi tasawufnya. Dari fikihnya sebagai maklum, Matnus Safina, Fathul Qorib, Matnut Takrib, itu harus ada. Jadi ketika jenengan misalnya punya pondok, dari tiga fan tadi, dari segi fikih, ini harus ada, dari segi nahwu, ini harus ada, dari segi tasawuf, Ihya Ulumuddin harus ada. Itu pakunya pondok pesantren itu. Pelajaran sebagai paku di pondok pesantren atau di madrasah. Harus ada itu. Kita sekarang pada malam hari ini fokus di matan jurmiyah. Matan jurmiyah ini harus ada untuk pemula. Hanya saja metode yang dikeluarkan oleh kantor Sanad Aswaja itu memadukan antara metode lama dengan metode baru. Bagaimana maksudnya? Jika jenengan ingin mempraktekkan metode cepat baca kitab yang dari Sanad Aswaja, maka harus menerima dua metode gabungan tadi, baik metode lama ataupun metode baru. Sebagaimana konsepnya pondok pesantren salaf, al-muhafadhah al-qadimi soleh wal akhduh bil jadidil aslah. Tetap menjaga tradisi kuno yang dianggap baik dan tetap bisa mengambil kepada tradisi baru yang memang ada yang lebih baik. Jadi kita padukan itu. Al-muhafadhah al-qadimi soleh wal akhdu bil jadidil aslah. Itu metode yang dikeluarkan oleh Sanad Aswaja dalam mengajarkan ilmu nahwu kepada pemula. Kita bahas dulu dari metode yang pertama, yaitu al-muhafadhah al-qadimi soleh. Menjaga tradisi lama. Karena tidak bisa dipungkiri, kita semuanya ini sampai bisa baca kitab seperti saat ini, itu karena metode lama. Metode guru-guru kita yang sudah lama. Di mana seakan-akan tidak ada metode, tapi secara tidak langsung sampai saat ini kita bisa baca kitab. Bisa nahwu, bisa sorof. Itu karena barokahnya beliau-beliau yang dulu. Meskipun seakan-akan sepertinya tidak ada metode. Nah, kita bahas yang dari ini dulu. Bagaimana cara mengajarkan baca kitab alamat il-jurmiyah dari metode Sanad Aswaja ini? Tekankan dulu kepada peserta didik, empat hal. Ini sebelum biasanya Matnul Jurmiyah ini kan dipelajari di kelas 4 ibtidaiyah biasanya. Nah, atau kelas 5 ibtidaiyah pada umumnya. Nah, sebelum santri pemula yang masih belum kenal nahwu sama sorof, sebelum masuk ke kelas 4 atau sebelum masuk kelas 5, atau baru masuk kelas 4 atau baru masuk kelas 5 sama saja, yang jelas sebelum mengajarkan Matnul Jurmiyah ini, maka 4 tradisi harus diistiqomahkan oleh peserta didik, murid ataupun santri.
Yang pertama, misalnya pondok ini ya, misalnya pondok ataupun madrasah, tapi saya contohkan yang pondok dulu. Di pondok biasanya kan santri itu ada kegiatan-kegiatan. Maka jangan sampai 4 kegiatan ini hilang bagi santri sebelum mengenal ilmu sorof atau ilmu nahwu, atau baru menginjak kelas 4. Itu terapkan 4 ini dulu. Ini metode lama, cuman manjur metode lama ini. Satu, sering membaca kitab yang berharkat. Satu, sering membaca kitab yang berharkat. Seperti tadarus Al-Quran. Nah, ini metode lama. Metode ummi istilahnya. Metode ikroknya Jibril kepada baginda Nabi. Jadi membaca tadarus, sering membaca. Meskipun yang ada maknanya. Sebagaimana kita dulu di masa kecil tahu surat Al-Ikhlas, hafal luar kepala, itu karena sering dibaca. Baca kitab pun juga demikian. Sebisa mungkin di pondok pesantren atau madrasah ada satu kegiatan setengah jam lah, atau 15 menit lah, secara bergantian ataupun secara bersamaan, murid atau santri itu membaca kitab. Misalnya, faslun fi ahkamis sholat, terus dibaca gantian. Yang ada harkatnya, biar apa? Mentadbik lisan santri agar terbiasa kepada ibarah-ibarah yang ada di kitab kuning. Agar lancar dulu. Lisan ini agar lancar dulu membaca. Anak umur 12 tahun, anak umur 13 tahun, itu kalau tidak dilancarkan dulu lisannya dalam membaca kitab, itu meskipun kita tanamkan fa'il, tanamkan mubtada, mendal, gak masuk ke mereka. Jadi metode pertama, jadikanlah kegiatan qiraatul kitab secara jamaatan ataupun bergantian seperti sebagaimana tadarus, agar santri pemula ini sudah lisannya terbiasa untuk qiraatul kitab. Seperti Al-Quran, meskipun orang itu sudah tahu kalau ini A, kalau ini I, kalau ini U, kalau tidak sering-sering membaca, kan repot lisan ini. Tidak lancar. Quran itu lancar karena sering dibaca. Begitupun qiraatul kitab, harus sering dibaca. Misalnya contoh kalau di pondok sore hari atau malam hari ada satu kegiatan untuk santri tadarus matnus safina atau tadarus fathul qorib atau tadarus matnut takrib. Hatam ulangi lagi, hatam ulangi lagi. Seperti itu. Itu yang pertama. Jadikan kegiatan, entah itu 15 menit, entah itu 30 menit, yang penting kuliah tiap hari. Yang penting tiap hari jadi kegiatan. Atau misalnya kalau di kelas sebelum apel masuk, sebelum guru datang, sambil menunggu guru datang, santri diwajibkan tadarus kitab. Tadarus matnut takrib atau safina atau fathul qorib, terserah. Yang penting kitab-kitab fikih pemula. Itu yang dijadikan tadarus setiap hari. Dijadikan tadarus agar mentadbik, memperlancar lisan para santri ini membaca kitab. Nah, jadikan kegiatan itu. Itu metode yang pertama. Belum masuk ke metode baru ini, masih metode lama. Yang kedua, biasakan santri memaknai kitab dengan panduan yang jelas dari guru. Memberi makna kitab. Kalau misalnya di Jawa, utawi, iki, iku. Atau misalnya bahasa Indonesia, adapun kitab ini adalah dibiasakan menulis makna. Sebelum kenal nahwu sorof ini, atau baru masuk kelas 4 atau baru kenal. Jadikan kegiatan juga. Entah itu 15 menit, entah itu setengah jam, yang jelas setiap hari. Jadi ada kegiatan qiraatul kitab, juga ada kegiatan menulis makna, di mana guru atau muallim mengikro, murid atau santri menulis makna. Faslun, apa maknanya? Kalau di Jawa, faslun, utawi, iki, iku. Itu mubtada, khobar. Kalau di Malaysia, saya kurang tahu maknanya seperti apa. Memaknai kita itu seperti apa. Kurang tahu saya.
Kitabu ahkami sholati itu dimaknai pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Yang penting santri bisa menulis makna itu dengan jelas. Karena tujuannya bukan menghatamkan, tapi membiasakan santri menulis makna dengan benar dan tepat. Jadikan kegiatan tiap hari itu. Dengan dua kegiatan ini, meskipun santri belum kenal nahwu sorof, kalau 1 tahun berjalan kegiatan seperti ini, dia sudah bisa membaca, bisa makna, bisa. Kalau sampai 1 tahun dijadikan kegiatan ini, karena sudah terbiasa. Ini aslinya ngambil dari ilmu bahasa. Ada yang pernah belajar bahasa sendiri? Kan nggak ada. Sejak lahir, kenapa kita kok bisa berbahasa seperti ini? Alasannya satu, karena tiap hari dicekokin itu, tiap hari diberi bahasa itu. Sehingga tidak usah belajar. Baru ketika sudah masuk SD, baru belajar bahasa Indonesia. Di mana kita sebelumnya sudah bisa. Berbahasa Indonesia kan setiap hari kita bisa. Atau Malaysia, berbahasa Malaysia tiap hari bisa. Hanya ketika masuk ke kelas SD, sekolah dasar, diberi pelajaran bahasa Indonesia. Jadi sebelum mempelajari pelajaran bahasa Indonesia, kita sudah bisa. Berbahasa itu bisa sudah. Baca kitab pun juga demikian. Jadi sebelum murid atau santri benar-benar kenal kepada nahwu sorof, dibiasakan dulu, dijadikan kegiatan dulu membaca kitab itu sama memberi makna itu. Itu metode kuno, metode ulama salaf. Metode kiai-kiai kuno begitu. Gak ada metode seperti sekarang, di zaman dulu itu gak ada. Yang ada ya metode seperti itu. Dibiasakan setiap hari membaca, dibiasakan setiap hari memakna. Tanpa belajar nahwu sorof pun, santri sudah bisa itu. Hanya belum mengenal kenapa ini diberi nama utawi, kenapa ini diberi nama mubtada, kenapa ini dijadikan maf'ul, belum tahu. Tapi mereka sudah bisa. Ilmunya saja yang nggak ada, cuman sudah bisa. Itu yang dua, jadikan kegiatan. Satu, tadarus kitab, qiraatul kitab. Nomor dua, kegiatan memberi makna dan santri menulis makna tadi. Yang nomor tiga, biasakan bernyanyi sorof. Biasakan bernyanyi sorof. Juga jadikan kegiatan itu. Setiap hari. Entah itu di awal masuk, kalau madrasah entah itu dijadikan kegiatan lain, kalau di pondok itu dijadikan nyanyian minimal 15 menit atau 30 menit. Disuruh lagu-lagu saja, pakai tabuhan nggak apa-apa. Yang penting awal akhir selesai. Selesai dari awal lagi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dhaka muf'alun af'il. Ila akhirihi, dijadikan bernyanyi santri itu. Pakai amsilatut tasrifiyah. Atau kalau di Malaysia kurang tahu saya materi sorofnya seperti apa. Yang jelas materi sorof itu dijadikan lagu anak santri murid suruh bernyanyi setiap hari itu. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun. Isim zaman makan dijadikan lagu. Karroma yukarrimu takriman takrimatan takroman tikroman mukarroman fahuwa mukarrimun, begitu. Itu yang fa'ala. Terus dijadikan lagu, dijadikan kegiatan. Dengan artian apa? Sorof itu intinya satu, hafal. Itu aja sorof itu. Nah, hafal itu dengan cara tidak terpaksa bagaimana? Suruh nyanyi mereka. Suruh nyanyi. Sebelum kenal nahwu sorof, mereka sudah tahu. Ayo nyanyi istaf'alah. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun wa dhaka mustaf'alun istaf'illa tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun. Suruh lagu seperti itu. Itu wazannya, mauzunnya juga. Istakhroja, istakhriju, istikhrojan. Suruh lagu tiap hari. Pakai tabuhan tidak apa-apa biar mereka senang. Biar hafalan sorof itu masuk dengan sendirinya kepada mereka.
Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Itu dijadikan kegiatan setiap hari. Jadikan kegiatan setiap hari itu. Sorop nyanyi lagu-lagu sorop seperti itu. Itu kalau sampai tiap hari qiraatul kitab, memberi makna dan lagu-lagu sorop tiap hari sebelum mereka kenal nahwu sorop, mereka sudah bisa. Sehingga apa? Kalau sudah mereka terbiasa tatbikul lisan seperti itu, kita menerangkan jurumiyah itu mudah. Nanti kita masuk kepada jurumiyah, itu mudah menjelaskan kepada mereka itu. Jadi ini yang kami maksud 3 ya, bukan 4-3. Ini yang metode lama, al-muhafadhu alil qadimis soleh. Jangan sampai ditinggalkan. Agar santri sudah terbiasa membaca kitab, memberi makna, dan sudah tahu sorof sebelum mereka mempelajari sorof. Itu yang pertama. Untuk yang al-akhdhu bil jadidil aslah, ini metode yang kita buat di Sanad Aswaja, yakni metode cepat membaca kitab. Cuman metode ini sebenarnya sudah ada di kitab Jurmiyah yang jenengan semuanya memiliki, hanya saja kita mengedepankan cara menyampaikan ke anak-anak itu agar sesuai dengan akal mereka, karena yang kita hadapin itu adalah santri atau murid pemula, di mana mereka masih belum terbayangkan nahwu sorof itu seperti apa, belum terbayangkan. Ini satu saya buka, misalnya jenengan sudah memiliki kitab Jurmiyah dari Sanad Aswaja ataupun yang lain, terserah. Yang jelas perlu ditekankan kepada murid pohon nahwu di dalam kepala. Karena nahwu itu ada pohonnya. Kadang dulu kita kurang memahami nahwu itu karena ini maksudnya apa, nyambungnya kemana. Itu yang sulit. Yang sulit seperti itu. Tugas kita itu mempermudah menyampaikan isi jurmiyah kepada murid. Jadi sebelum mempelajari kitab jurmiyah, ini kalau saran atau metode yang dari Sanad Aswaja, ya, jangan dimakna dulu ini. Suruh tutup kitab ini dulu. Beri pemahaman dulu tentang nahwu itu apa. Kerangkanya bagaimana. Murid harus punya kitab asli dan punya punya buku lain. Jadi harus punya 2 murid itu. Satu buku yang asli, kitab yang asli, satu kitab atau buku untuk catatan. Setelah kita selesai di buku catatan ini menjelaskan semuanya, baru nanti murid suruh membuka dan mempelajari jurmiyah. Ketika kita memaknai misalnya anwa'ul kalam, macam-macam kalam, mereka sudah nyambung. Oh, ternyata ini. Coba misalnya kita belum menjelaskan pohon nahwu atau skema nahwu sebelumnya. Langsung kita memberi makna al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ini perlu obat sakit kepala ini. Perlu obat sakit kepala, gak akan paham. Gak akan nyambung. Apa sih karepe? Apa maksudnya? Gak akan nyambung. Tapi kalau sudah sebelumnya sudah tertata seperti tadi, memaknai al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamu salasatul ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali, makna masuk semua sudah tanpa kita terangkan ini. Tanpa kita terangkan jurmiyah, mereka sudah nyambung. Beda dengan langsung disuruh makna, disuruh menerjemah, diterangkan dipaksa. Aduh, itu repot itu. Hanya saja pada malam hari ini pemanasan saja. Saya masih menjelaskan yang metode lama dan wajib dipakai karena itu metodenya Sanad Aswaja. Untuk yang metode baru, mohon maaf, akan saya jelaskan di malam Rabu agar lebih maksimal. Ya, ini dulu jenengan resapin dulu apa yang saya sampaikan tadi. Untuk menerapkan ilmu nahwu dan sorof kepada murid. Untuk yang metode baru ini, insya Allah malam Rabu kami jelaskan. Yang penting permulaan pada malam hari kita sudah ada ketersambungan metode. Ketersambungan ilmu cara menyampaikan
pelajaran cepat membaca kitab. Biar tidak campur, jadi malam Rabu depan langsung kami jelaskan yang metode kedua. Untuk malam hari ini sebagai permulaan saja agar tidak panas-panas, karena ilmu nahwu itu sebenarnya kalau diumumkan seperti ilmu matematika, kayak cabai. Cabai itu kalau langsung diambil semuanya dimakan kepanasan, bahkan bisa langsung mencret. Ilmu nahwu itu seperti itu, harus sedikit-sedikit, cuman langsung tegak. Enak kalau dikit-dikit. Pedas enak begitu. Begitupun jenengan nanti ketika mengajarkan ilmu nahwu dan sorf kepada santri, jangan langsung diberikan semua. Karena seakan-akan jenengan itu memberikan cabai langsung dibanggakan semua. Itu berbahaya ini, berbahaya. Dikit-sedikit, tapi santri atau murid langsung paham. Untuk permulaan pada malam hari ini, semoga barokah dan bermanfaat, semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhiran dari saya, kurang lebih mohon maaf. Sampai berjumpa kembali di malam Rabu depan, Selasa malam Rabu. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.